Shalom Jemaat Samaria yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita bisa ibadah lagi, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Bersyukur juga karena Tuhan sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit, dan hari ini Dia akan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kenaikan pada hari ini, saya mau ujak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa, atas rahmat-Mu, atas berkat-Mu yang sudah kami rasakan sampai pada hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati bagi kami, Kau sudah bangkit bagi kami, dan hari ini Kau akan naik ke surga Tuhan untuk menyiapkan tempat bagi kita semua Yesus. Terima kasih, kiranya Bapa Engkau yang mengurapi setiap kami, agar kami bisa memuji, agar kami bisa menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kenaikan ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan sembah kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita puja, hanya Dia yang layak kita sembah. Haleluya Yesus. Sungguh-sungguh lagi, sama-sama katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan
adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Raja. Haleluya. Sembah dan pujian bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji bagimu Tuhan, Yesus Raja. Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, pujian bagimu Tuhan, sembah bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan, segala pujian bagimu. Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini buat kesempatan dan sukacita kesehatan yang baru dari Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Kami bersyukur boleh memuji dan menyembah Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami bawa kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu. Terus pakai dan berkati lebih lagi tim Praise and Worship yang sudah membawa kami dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk kami belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu supaya kami boleh menangkap pewahyuan yang sama dan kami juga dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat-jemaat GBI Samaria yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sekalipun secara online tidak mengurangi sukacita dan hadirat Tuhan yang dapat kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, maka hadiratnya melawat kita walaupun kita mengikuti ibadah ini dari rumah-rumah. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama hari ini tentang berkat kenaikan Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita berbicara tentang kenaikan Yesus, maka kenaikan Tuhan Yesus ini adalah peristiwa penting di dalam dunia kekristenan yang tidak boleh kita lupakan. Mengapa? Karena kenaikan Tuhan Yesus adalah membuktikan Yesus adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah dan kita percayai. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala di dalam khotbah minggu yang kemarin, bukti kenaikan, bukti ketuhanan Yesus Kristus adalah kenaikannya ke surga. Dan kenapa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini penting? Karena Yesus punya misi ke surga. Kepulangannya ke surga bukanlah untuk beristirahat dari semua pekerjaan yang sudah dilakukan, bukan beristirahat dari salib yang sudah dia lakukan. Tetapi kenaikannya ke surga adalah juga untuk menyiapkan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi ini penting bagi setiap kita. Kenaikan Tuhan Yesus penting bagi setiap kita karena kenaikannya menjamin tempat di surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, kita baca ayat 2 saja. Alkitab mencatat bahwa Yesus berkata di rumah Bapaknya alias di surga banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Yesus mengatakannya kepada setiap kita. Karena Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kenaikannya penting bagi kita. Karena kenaikan Yesus yang pertama membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang kedua, kenaikannya penting bagi kita karena kenaikannya menjamin tempat di surga bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Karena Yesus naik ke sana untuk sediakan tempat bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita berbicara tentang kenaikan Yesus ini adalah merupakan perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Perpisahan ini berbeda dengan perpisahan yang lainnya Bapak Ibu. Jika biasanya perpisahan itu selalu membawa kesedihan bagi orang yang ditinggalkan, misalkan ada orang yang kita kasih atau keluarga kita meninggal, maka nuansa kesedihan akan muncul dalam hati kita. Namun berbeda dengan perpisahan Yesus ke surga meninggalkan murid-muridnya, yaitu perbedaannya adalah perpisahan Yesus membawa berkat bagi murid-muridnya. Lukas pasal 24 ayat 50 mengatakan,
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perpisahan Yesus ini berbeda karena waktu Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Yesus memberkati murid-muridnya. Dan berkat yang diterima oleh murid-muridnya ini membuat mereka sangat bersuka cita. Jadi kalau biasanya perpisahan itu membawa kesedihan, tapi perpisahan ini membawa sukacita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita belajar firman Tuhan dalam Injil Lukas ini tentang kenaikan Yesus, Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka, memberkati murid-murid. Memang tidak dijelaskan berkat apa yang Yesus berikan buat murid-murid sehingga murid-murid ini tidak sedih tetapi malahan bersukacita. Namun dalam kisah di Alkitab, dalam teks yang lain seperti di Injil Markus dan Injil Matius, maka kita akan menemukan apa yang Yesus berikan sebagai berkat yang diterima oleh murid-muridnya, dan itu membuat perpisahan Yesus dengan murid-muridnya itu berbeda dengan perpisahan yang lainnya. Kita akan simak sama-sama berkat apa yang Yesus berikan waktu ia mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Tidak dalam teks Injil Lukas ini, namun kita bisa mendapatkannya di dalam teks yang lain, yaitu yang pertama kita akan lihat berkat kuasa. Terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi ini kalau Bapak Ibu jemaat membaca teksnya, sebelumnya adalah tentang kisah di mana Yesus akan terangkat. Ya, setelah kalimat ini Alkitab mencatat di Markus pasal 16 itu ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, Alkitab berkata, sesudah berbicara demikian, terangkatlah Yesus ke sorga. Jadi ini pesan terakhir atau berkat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga, yaitu adalah kuasa. Alkitab berkata, orang-orang percaya akan mendapat kuasa untuk yang pertama mengusir setan, yaitu juga untuk berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru, atau yang kita kenal sebagai bahasa roh. Lalu orang percaya diberi kuasa untuk memegang ular, minum racun maut, namun tidak mendapat celaka. Dan orang-orang percaya diberinya kuasa untuk meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang-orang sakit akan sembuh. Jadi Yesus naik ke sorga, memberkati murid-muridnya dengan berkat kuasa yang pertama. Lalu berkat yang kedua, kita juga dapat lihat dalam teks yang lain, tidak di Injil Lukas, karena di Injil Lukas hanya tertulis Yesus memberkati murid-muridnya, namun tidak tertulis berkat apa yang diberikan. Namun kita bisa melihat berkat Yesus yang diberikan ketika ia naik dalam teks Alkitab yang lain. Yang pertama adalah diberikannya kuasa kepada murid-muridnya di Injil Markus, dan yang kedua adalah berkat penyertaan. Berkat penyertaan ada di Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedua hal ini adalah berkat yang Yesus berikan ketika ia naik ke surga. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Di Injil Lukas tidak dituliskan, tidak dijelaskan secara detail berkat apa yang Yesus berikan. Namun kita bisa mendapat atau menyimpulkan bahwa Yesus ternyata memberkati muridnya dengan kuasa dan penyertaan. Ini adalah berkat yang diberikan Yesus, yang kalau kita percaya, kita juga adalah orang percaya, kita menjadi murid-muridnya. Artinya berkat yang Yesus berikan buat murid-muridnya di zaman itu juga kita terima saat ini sebagai warisan atau berkat yang sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita juga menerima berkat, yaitu kuasa. Jika kita mengusir setan dalam nama Yesus, setan akan lari. Jika kita menginjil, lalu kita diperhadapkan dengan maut, maka maut tidak akan mencelakakan kita.
lalu kita mendoakan orang sakit, menumpangkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Karena Yesus memberkati murid-muridnya. Dan kalau kita orang percaya, maka kita juga murid-muridnya dan mendapat warisan yang sama. Kita dapat legasi yang sama, kita dapat berkat yang sama, yaitu kuasa. Dan bukan hanya kuasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat-jemaat GP Samaria. Namun berkat Tuhan juga adalah penyertaannya. Bukan hanya kuasanya yang kita terima, tapi juga penyertaannya. Alkitab berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Dan ini berkat yang kita terima jika kita juga adalah orang percaya. Kalau kita orang percaya, maka kita juga adalah murid-muridnya. Dan berkat yang sama yang diterima oleh murid-murid Yesus di zaman itu, juga kita terima saat ini sebagai berkat yang sama. Yaitu kita juga menerima penyertaan Tuhan. Makanya saya katakan bahwa perpisahan Yesus dengan murid-muridnya ini berbeda dengan perpisahan yang lain. Kalau perpisahan yang lain itu selalu membawa kesedihan, membawa kegelisahan. Namun perpisahan Yesus dengan murid-muridnya membawa berkat yang membuat sukacita dalam hidup murid-murid. Yaitu berkatnya adalah berkat kuasa dan penyertaan. Yang kalau kita percaya, kita juga murid-muridnya, maka kita juga menerima berkat yang sama, yaitu berkat kuasa dan penyertaannya. Oleh sebab itu tidak perlu takut lagi Bapak Ibu dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena kita menerima berkat yang sama yang diterima oleh murid-murid di zaman itu, yaitu kuasa dan penyertaan. Nah, jika kita belajar kembali ke Injil Lukas, pasal 24 ayat 50-53, perikop tentang kenaikan di sana setelah Yesus naik sambil memberkati murid-muridnya, Alkitab mencatat bahwa setelah murid-murid mendapat berkat dari Tuhan Yesus, ternyata berkat ini berdampak besar di dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita akan pelajari bersama bahwa berkat-berkat yang diterima oleh murid-murid Yesus ini berdampak. Dan dampak apa saja kita akan pelajari dalam hidup kita juga. Kalau kita percaya, kita juga murid-muridnya, kita menerima berkat yang sama, maka berkat-berkat ini juga harus berdampak di dalam hidup kita seperti berkat-berkat yang diterima oleh murid-murid di zaman itu juga berdampak bagi hidup mereka. Kita akan belajar dampak apa saja yang ditimbulkan dari berkat yang diterima oleh murid-murid Yesus ini. Yang pertama, berkat ini membuat mereka menjadi bersukacita. Katakan bersama dengan saya, 2, 3, bersukacita. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus membawa sukacita kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat bahwa sepulangnya murid-murid dari menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus Kristus di dekat Betania ke Yerusalem. Waktu mereka dalam perjalanan pulang ke Yerusalem, Alkitab mencatat mereka pulang dengan sangat bersukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus itu sangat mengerti bahwa murid-muridnya akan mengalami keadaan yang mengerikan, ya. Yesus sangat mengerti bahwa kehidupan murid-muridnya setelah ditinggalkannya akan terasa lebih berat. Karena kemana-mana biasa bersama-sama dengan Yesus secara fisik, Yesusnya kelihatan. Namun kali ini Yesus harus benar-benar meninggalkan murid-murid. Jadi Yesus itu memberikan berkat di dalam hidup murid-murid yang berdampak kepada sukacita. Karena Yesus tahu bahwa murid-murid akan mengalami banyak kejadian atau peristiwa yang berat dan membuat mereka bisa menjadi sedih. Oleh sebab itu Yesus memberkati murid-muridnya dan berkat ini ternyata membawa sukacita. Berkat ini akan menjadi bekal Bapak Ibu untuk murid-murid Yesus menjalani kehidupan yang banyak tantangan. Kita melihat bahwa kisah murid-murid Yesus setelah Yesus naik dan mereka menerima Roh Kudus di hari Pentakosta, maka kita lihat Petrus dengan gagah berani berkhotbah. Sekali berkhotbah, Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. Dan murid-murid yang lain berakhir mengalami kematian karena tetap beriman, membela nama Yesus.
mereka menghadapi tantangan ketika harus mengikuti Yesus, harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun Alkitab mengatakan bahwa mereka tetap bersukacita. Bahkan kepada Rasul Paulus, rasul yang besar yang dipakai Tuhan untuk menuliskan banyak sekali surat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, banyak mengalami keadaan-keadaan sulit. Namun karena Rasul Paulus juga adalah murid Yesus yang menerima, yang artinya adalah Rasul Paulus juga orang percaya, yang kalau Paulus percaya Yesus adalah Tuhan, maka berkat yang Yesus berikan kepada murid-murid waktu Yesus naik ke surga juga diterima oleh Paulus, membuat Paulus bertahan di dalam segala kondisi. Pernah mengalami karam kapal, pernah dipenjara, pernah mengalami sakit penyakit yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Namun Paulus tidak pernah mundur. Ia selalu bersukacita di dalam mengiring Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita juga murid-murid Yesus, bukankah kita juga menerima berkat yang sama yang membuat kita juga bersukacita di dalam hidup ini? Amin. Kita harus renungkan begini, hari-hari ke depan kita jalani mungkin akan semakin berat. Keadaan yang akan kita hadapi mungkin akan semakin sulit. Namun kita harus percaya bahwa ketika Yesus naik, Yesus memberkati murid-muridnya, dan berkat yang Yesus berikan itu ternyata membawa dampak sukacita besar. Yakinilah bahwa berkat yang sama juga diberikan Tuhan bagi kita untuk membawa sukacita dalam kehidupan kita ke depan. Jadi berkat kuasa dan penyertaan Tuhan ini berdampak dalam hidup murid-murid, yaitu membuat mereka bersukacita. Dan jika kita adalah orang-orang percaya, maka kita juga murid-muridnya, dan kita menerima berkat yang sama untuk terus bersukacita di dalam hidup ini. Berkat yang kita terima akan berdampak untuk membuat kita selalu bersukacita di dalam menjalani kehidupan. Sekalipun keadaan sulit, keadaan berat, tetapi ingatlah bahwa kita sudah menerima berkat dari Tuhan, berkat kuasa dan berkat penyertaan yang akan terus membawa kita mengalami sukacita. Katakan bersama-sama dengan saya, aku mau bersukacita. Karena berkat Tuhan aku terima, aku harus bersukacita. Amin. Ya, ini dampak yang pertama yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka menerima berkat, yaitu berkat kuasa dan penyertaan Tuhan, yaitu mereka menjadi bersukacita. Dan berkat yang kedua, dampak yang kedua yang diterima oleh murid-murid Yesus ketika mereka menerima berkat adalah murid-murid Yesus jadi rindu selalu hidup di dalam persekutuan. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Alkitab mencatat mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Artinya berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus berdampak pada murid-muridnya, membuat murid-murid menjadi selalu rindu hidup di dalam persekutuan. Karena Alkitab mencatat demikian, sepulang mereka melihat peristiwa kenaikan Yesus ke surga, lalu mereka pulang dengan sangat bersukacita. Kalimat selanjutnya Alkitab mencatat adalah mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Artinya mereka senantiasa rindu untuk bersekutu bersama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat yang diterima oleh murid-murid Yesus di hari itu membuat mereka selalu rindu hidup di dalam persekutuan. Jika kita menerima berkat yang sama karena kita adalah murid-muridnya, maka berkat ini juga harusnya membawa kita selalu rindu hidup di dalam persekutuan. Tidak lagi mudah meninggalkan ibadah, tidak lagi mudah untuk menyepelekan hari Sabat, ya, mendahulukan pekerjaan. Tidak lagi seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau kita orang-orang percaya, maka kita juga menerima berkat yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu berkat kuasa dan penyertaan yang harusnya berdampak dalam hidup kita, membuat kita semakin rindu untuk hidup di dalam persekutuan. Murid-murid Yesus ini Alkitab mengatakan bahwa mereka kerinduannya setiap hari berada di dalam bait Allah. Berada di dalam bait Allah ngapain? Ya pasti beribadah, bersekutu, memuji menyembah Tuhan, memecahkan roti atau firman Tuhan bersama-sama. Dan ini mereka lakukan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berkat yang kita terima juga harusnya membawa dampak dalam hidup kita untuk selalu rindu hidup dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita bahwa jika kita masih
sering menyepelekan hari-hari ibadah, maka sejujurnya atau sebetulnya kita belum benar-benar menerima berkat yang Yesus berikan ketika ia naik. Karena kalau kita menerima berkat tersebut, maka berkat tersebut akan membawa kita untuk rindu selalu hidup di dalam persekutuan. Tidak akan lagi membuat kita meninggalkan ibadah karena hanya alasan-alasan kecil, apalagi karena alasan toko lagi rame atau usaha pekerjaan kita sedang banyak berkatnya. Ya, tidak akan membuat kita malah menjauh, tapi akan membuat kita semakin mendekat dengan Tuhan. Hidup senantiasa bersekutu dengan sama orang percaya. Seperti murid-murid di hari mereka menerima berkat Tuhan, Alkitab mencatat mereka pulang dengan bersukacita, lalu mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, memuji menyembah Tuhan, memecahkan firman. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh juga setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena kita menerima berkat yang sama, yang seharusnya juga membuat kita rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan sesama orang percaya. Jadi berkat yang kita terima dari kenaikan Yesus harus membuat kita senantiasa rindu hidup dalam persekutuan. Ya, setelah mendengar firman ini kiranya menjadikan kita semakin rindu, semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, semakin serius beribadah, tidak lagi bolong-bolong tapi setia. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Lalu berkat yang mereka terima yang ketiga ini membawa dampak yang ketiga adalah membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Allah. Lukas pasal 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, berkat yang diterima oleh murid-murid dari kenaikan Yesus Kristus membawa mereka memuliakan Allah. Ya, kalau kita adalah orang-orang percaya dan kita murid-muridnya, maka berkat yang kita terima, berkat yang murid-murid terima di hari itu juga kita terima di hari ini. Harusnya ini juga berdampak dalam hidup kita untuk kita juga memuliakan Allah. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Memuliakan Allah adalah memang tujuan hidup semua orang percaya. Karena Alkitab berkata kita diciptakan untuk kemuliaannya Tuhan. Nah, dan dengan tujuan yang sama Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Jadi waktu Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya, Yesus itu tidak asal memberkati murid-muridnya, tapi dengan berkat yang diberikan oleh Yesus untuk murid-muridnya, itu harus bertujuan untuk memuliakan namanya. Amin. Dan dengan tujuan yang sama, waktu Tuhan menciptakan manusia, yaitu diciptakan untuk kemuliaannya, waktu Yesus memberkati murid-muridnya, Yesus juga punya tujuan yang sama, yaitu supaya setiap kita ketika kita sudah menerima berkat dari Tuhan, kita juga memuliakan Dia. Kalau kita melihat kata memuliakan, maka memuliakan itu punya persamaan kata, yaitu meninggikan, memasyurkan, mengharumkan, membesarkan. Ya, banyak persamaan kata atau arti yang lain yang kita mungkin bisa lebih mudah untuk mengerti. Nah, namun dengan cara apa kita bisa memuliakan Allah? Yaitu dengan cara menjadi berkat bagi sesama. Ya. Jadi murid-murid ini setelah mereka menerima berkat, kuasa dan penyertaan Tuhan, maka berkat yang mereka terima ini berdampak membuat mereka bersukacita, rindu hidup selalu dalam persekutuan, dan membuat mereka memuliakan Allah. Yaitu hidup mereka senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Makanya Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul, karena orang-orang percaya itu hidup bersatu, hidupnya menyenangkan dan dilihat oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu menjadi tertarik karena mereka hidup menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat yang kita terima dalam hidup kita harus juga sampai kepada orang lain. Jadi karena kita menerima berkat dari Tuhan, berkat tersebut juga jangan hanya sampai kepada kita saja. Kita juga harus bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga diberkati dan lewat berkat yang kita berikan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, berkat yang kita terima harus sampai kepada orang lain dengan tujuan senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat
kenaikan Tuhan Yesus, yaitu kuasa dan penyertaan bertampak dalam hidup murid-muridnya, membuat murid-murid Yesus di zaman itu bersukacita, rindu hidup di dalam persekutuan, dan selalu memuliakan Allah. Kalau kita adalah murid-muridnya, maka kita juga menerima berkat yang sama di dalam hidup kita, yang harusnya juga berdampaknya juga harus sama, harus membuat kita bersukacita. Hidup boleh semakin berat, keadaan boleh semakin sulit, namun kita percaya kita menerima berkat dari Tuhan yang akan selalu membawa kita bersukacita. Amin Bapak Ibu. Dan berkat ini juga harus berdampak membuat kita rindu senantiasa hidup di dalam persekutuan. Tidak meninggalkan ibadah, tidak mudah meninggalkan hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan hanya karena pekerjaan atau hal-hal yang sepele yang lainnya. Dan berkat yang kita terima juga harus berdampak dalam hidup kita. Yang ketiga adalah membuat kita menjadi memuliakan Allah. Hidup jadi berkat. Setelah diberkati, maka hidup kita juga harus memberkati orang lain. Berkat yang kita terima dari Tuhan harus sampai kepada orang lain. Oleh sebab itu kita belajar pagi hari ini, karena kita juga murid-murid Yesus. Oleh sebab itu kita menerima berkat yang sama, dan berkat yang kita terima ini harus membawa dampak yang sama juga dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya setiap firman yang sudah kita pelajari sama-sama hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan kita juga dimampukan untuk bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi kita juga melakukannya dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat kenaikan-Mu, karena kenaikan-Mu membawa berkat bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kami menerima kuasa dan kami menerima penyertaan dari Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan biar berkat ini juga boleh berdampak dalam hidup kami Tuhan. Membuat kami senantiasa bersukacita dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Kami tidak tahu Tuhan akan mengalami kejadian apa, namun kami percaya kuasa dan penyertaan Tuhan menyertai kami. Sehingga itu akan membuat kami senantiasa bersukacita di dalam hidup kami. Membuat kami kuat, membuat kami terus berjalan dan melangkah di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan berkat ini juga kiranya membuat kami senantiasa rindu untuk selalu bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Tidak membuat kami gampang meninggalkan Engkau Tuhan, tidak membuat kami mudah meninggalkan hari ibadah, tapi membuat kami semakin rindu untuk senantiasa memuliakan Engkau, untuk senantiasa beribadah. Tuhan, dan juga berkat ini biar kiranya membawa kami hidup memuliakan nama Tuhan, hidup jadi berkat buat sesama kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu buat setiap umat-umat-Mu, biar setiap kebenaran ini Tuhan boleh kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami jadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kami jadi orang-orang yang menerima berkat Tuhan dan kami memberkati orang lain lewat berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini kami selesai dan kami mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita jemaat-jemaat ini berkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa kita, kasih dan sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai setiap kita semua jemaat-jemaat GP Samaria Pemalang, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di hari Minggu. Ibadah diadakan secara onsite di gereja secara 3 kali seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.